Eh, Halo kawan-kawan, intro dulu ya. Eh, ini pertama kalinya gue bikin video di akun ini, dan sebenarnya gue punya akun lain sih. Dan ya, karena akun satunya nggak keurus, jadi gue bikin baru lagi. Oke, di video kali ini gue bakalan cerita dan berbagi keluh kesah tentang gimana sih gue bisa datang ke sini, kerja di sini. Keluh kesahnya apa aja sih kerja di luar negeri? Bakal gue ceritain semuanya. Jadi stay tune ya. Oke, yang pertama gue bakal kenalan dulu dong. Kalian datang ke channel gue tapi kalian gak kenal gue. Jadi yang awal gue kenalan dulu. Sorry gue gak pakai tripod ataupun gak pakai mic yang proper karena ya gue masih pemula dan ingin mencoba untuk berbagi dan ingin mencoba untuk menjadi YouTuber. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Gua Doni Aprilio dan gua adalah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Meksiko. Gua berasal dari Banyuwangi dan mungkin nggak perlu spesifik banget ya. Oke, kita gas ke pertanyaan pertama. Oke, bagaimana awal mula gue bisa datang ke sini? Yaitu pertama kali gue bukan mencoba sih, gue melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan di Indonesia yang berada di Pasuruan. Nama perusahaannya itu PT Goodner Indonesia. Dan waktu itu gue langsung melamar sebagai task force. Di awal gue nggak tahu nih apa sih task force tuh, kayak gimana sih kerjaannya. Dan ketika gue searching, ternyata dikirim ke luar negeri coy, dengan program G2G, Government to Government. Dan awal tuh apa ya, gue tuh dikasih bidang di awal tuh ya, bukan di bidang sekarang, bukan di posisi yang sekarang. Gue kan sekarang kan ada di operator CNC bending. Awal tuh gue tuh ditempatin di bagian cat pokoknya, apa ya namanya lupa gue. Dan awal di situ karena gue kan ada ini ya, ada apa sih, pendidikan di D3 teknik mesin. Jadi dari mentornya atau tutornya itu suruh, mas mending kamu ke ini aja sih, ke apa, ke CNC bending aja biar apa, ijazahmu tuh kepake gitu. Dan akhirnya ya seperti itu. Bagaimana first impression ketika baru datang ke Meksiko? First impression first impressionnya tuh awal tuh kayak apa ya, kayak kaget aja gitu. Soalnya kan waktu itu kan gue dateng pas musim panas ya, pas musim panas. Jadi tuh panas banget. Dan gue tuh tidur di atas, di apa, di lantai 3. Dan lantai 3 itu sebenarnya itu balkon. Jadi karena gue suka lah yang panas-panas, ya jadi gue memilih ke sini. Dan first impression awal ya baru datang ke Meksiko, khususnya di negara bagian sini yaitu di Monterrey. Itu pas datang di bandara, kalian tahu mereka nggak bisa bahasa Inggris coy. Dan awal tuh gue pun nggak bisa bahasa Spanyol, dan sampai sekarang pun gue juga nggak bisa pakai bahasa Spanyol.
karena gue mager belajar. But I like English. Tapi di kerjaan juga sih agak susah karena mereka juga nggak bisa pakai bahasa Inggris. Dan ya kalian tahu, awal gue cari makan di sini kebanyakan babi coy. Gue muslim dan cari makanan kayak daging sapi atau daging ayam tuh susah. Dan ya cari-cari dan akhirnya nemu pas awal. Dan sekarang terbiasa, sekarang udah ada kayak toko-toko, tahu toko-toko lah, toko-toko yang menyediakan beberapa makanan yang berdaging sapi ataupun ayam. It's good. Tentang kenyamanan, sebenarnya untuk kerja di sini tuh nyaman banget ya, karena tuh di sini tuh santai gitu, kerjanya tuh santai, nggak terlalu kayak di Indo. Tahu sendiri kan di Indo apapun tuh harus dipus, harus cepet, harus bagus. Tapi di sini tuh kita tuh kerja tuh agak nyantai gitu, santai. Dan suka banget sih pakai seragamnya. Kita di sini tuh seragamnya tuh pakai kaos doang sih, pakai kaos gitu. Jadi lebih adem sih, lebih enak, lebih enak banget. Dan untuk orangnya di sini tuh menurut gua ya itu friendly banget di sini. Beda sama omongan orang-orang ya, katanya Meksiko tuh gini 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 gini. Ah, kalian salah guys. Di Meksiko tuh orang-orangnya juga lumayan baik-baik loh. Gue tuh punya banyak temen orang lokal sini, itu mereka baik-baik banget, sering jajanin gua, sering traktir gua. That's good bro. Spesifik rencana kira-kira mau menetap berapa tahun di sini, gue nggak tahu sih. Entah 1 tahun atau 2 tahun atau entah lebih. Masih dalam, ya masih dipikir-pikir sih. Kalau ngomongin cewek di sini ya, 11-12 sih wajah-wajahnya kayak sama sama orang Indo gitu. Karena kan di sini Latino ya, berkulitnya tuh kulit coklat, coklat sama matang. Jadi tuh dari faktor face, dari kulit tuh sama banget, hampir-hampir ini sih 11-12 sama cewek-cewek Indo. Cuman kan mungkin ada beberapa perbedaan, tahu sendirilah perbedaannya apa aja lah. Jika mau ngomong panjang lebar tentang perbedaannya. Gampang enggaknya kerja di luar negeri itu tergantung tergantung kalian guys. Kalian bisa keluar negeri secara gratis, itu bisa banget. Dengan cara kalian tuh cari-cari perusahaan yang memang bisa mengirimkan apa? Mengirimkan pegawai langsung ke luar negeri. Tapi dengan tanda kutip, mereka juga harus menyediakan akomodasi juga guys. Nah, jadi kalian bisa tuh ke luar negeri secara gratis, kerja gratis di luar negeri. Seperti itulah. Oke lah, segitu saja video ini, dan mungkin ada beberapa lagi pertanyaan yang lain yang bakal gue bahas di pertanyaan Oke guys, segini aja video ini. Ya mungkin masih ada banyak pertanyaan sih, pertanyaan umum yang mungkin bakal ditanyakan sama orang-orang. Gimana sih cara kerja di luar negeri? Kira-kira enak gak sih kerja di luar negeri? Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Dan mungkin next time gue bakal jelasin berapa benefit ketika kerja di luar negeri dan tata cara kerja di luar negeri secara gratis. Ya mungkin saja gue bakal bahas itu di next video. Dan ya, gue akhiri video ini. Mungkin video ini video singkat karena gue nggak tahu bakal ngomong apa di video ini, dan ya gue nggak tahu next time atau next video gue bakal ngomongin apa.
lupakanlah. Oke, jangan lupa like sama subscribe guys, bantu gue jadi YouTuber, please guys, please. Oke, thank you. Jangan lupa share-share ya ke teman-teman kalian. See you. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung drop di komen. Bakal gue jawab di next video. Oke. See ya. Thank you.